يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu billah, a'azzani Allah wa iyyakum. Segenap para jamaah Masjid Khadijah yang semoga senantiasa kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Rabbul Alamin yang melimpahkan kepada kita curahan nikmat, karunia dan taufiknya. Di kesempatan malam ini, ahibatibillah, kita akan membawakan kajian spesial serba-serbi bulan Sya'ban. Arab Saudi kemarin mereka mengamati hilal dan belum terlihat hilal bulan Rajab, bulan Sya'ban ya, di akhir bulan Rajab, sehingga mereka menggenapkan bulan Rajab menjadi 30 hari hari ini. Berarti 1 Sya'ban di Arab Saudi itu jatuh besok, hari Jumat. Ya, mudah-mudahan kita juga sama dengan mereka. Kalau melihat kalender sih iya, 1 Sya'ban itu jatuh pada hari Jumat, besok tanggal 4 kemarin. Dan ini sunnah jamaah sekalian, kita mengamati hilal bulan Sya'ban, memperhatikannya, menghitung-hitung bulan Rajab, Sya'ban dalam rangka mempersiapkan diri menuju Ramadan, ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai hasan derajatnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhsu hilal Sya'ban li Ramadan." Hitung-hitunglah, yaitu amatilah, pantaulah hilal bulan Sya'ban dalam rangka menyambut atau menuju bulan Ramadan. Ini termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita memperhatikan kapan masuknya bulan Sya'ban. Ya, karena memang begini jamaah sekalian cara menetapkan bulan baru dalam fikih Islam. Hanya dengan 2 cara, dengan melihat hilal, dan kalau tidak maka dengan menyempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Ya. Bulan Sya'ban jamaah sekalian
diambil dari kata, nama Sya'ban itu diambil dari kata sya'aba, tasya'ub, yang artinya bercabang. Masih ingat hadis ketika kita membahas sifat al-haya, Allah al-hayy, hadis al-haya'u syu'batun min syu'abil iman. Oh, sifat malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Nah, dari situlah diambil kata Sya'ban, tasya'ub, bercabang. Dan diantara alasan yang disebutkan para ulama adalah kanal Arab, dulu orang-orang Arab yatasya'abuna fi talabil miyah, mereka berpencar dalam mencari air, sumber air. Ya, seperti bercabang. Keberadaan mereka bercabang, berpencar di mana-mana mencari sumber air. Itu dari sisi bahasa. Bulan Sya'ban ini ahibati fillah patut untuk kita berikan perhatian. Nabi SAW tatkala beliau menyifati bulan Sya'ban ini, beliau mengatakan zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Ini adalah bulan yang banyak manusia lalai. Banyak orang-orang yang lalai, mengabaikannya, tidak memperhatikannya, karena diapit oleh dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Ya, kita sekarang masih berada di bulan Rajab, akhir bulan Rajab, dan bulan depannya lagi yaitu bulan Ramadan. Sehingga perhatian kaum muslimin tertuju pada dua bulan mulia ini. Rajab, ya Rajab karena ia adalah bulan haram. Ya, bulan haram, apatah lagi sebagian kaum muslimin meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab, sehingga mereka fokus tertuju ke bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, sehingga cenderung mengabaikan atau lalai tentang bulan Sya'ban ini. Makanya Nabi mengingatkan kita, dzalika syahrun yaghfulun nasu an. Ini adalah bulan yang sebagian orang lalai darinya. Padahal jamaah sekalian, ya kita harus menaruh perhatian yang besar terhadap bulan Sya'ban dan juga memahami amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita perbanyak intensitasnya, demikian juga keutamaannya harus kita perhatikan bulan Sya'ban ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun amalan khusus, tidak ada amalan yang ada dalilnya secara khusus tentang bulan Sya'ban kecuali puasa. Ya, puasa. Hadis yang tadi kita sebutkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, hadisnya riwayat Imam An-Nasa'i dan dinilai hasan oleh Syekh Albani rahimahullah. Usama bin Zaid bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu fi syahrin minasyuhur ma tasumu fi Sya'ban." Wahai Rasulullah, saya tidak melihat Anda berpuasa di suatu bulan di antara bulan-bulan yang ada, ya, sebagaimana antusias semangat Anda berpuasa di bulan Sya'ban ini. Itu kata sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Nabi menyebutkan tadi apa yang tadi sudah kita sampaikan potongan hadisnya. Nabi SAW berkata, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu an." Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sering dilalaikan oleh sebahagian orang, baina Rajabin wa Ramadan, terletak di antara
Rajab dan Ramadan. Kemudian Nabi mengatakan, turfa'ul a'malu fihi ilallahi rabbil alamin. Nah, ini keutamaan bulan Sya'ban. Satu-satunya keutamaan bulan Sya'ban yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya semua amalan diangkat, dihadapkan kepada Allah Rabbul Alamin di bulan Sya'ban. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya, kata Rasulullah, senang tatkala amalanku diangkat, dihadapkan kepada Allah Rabbul Alamin sementara saya sedang berpuasa. Ini jamaah satu-satunya keutamaan bulan Sya'ban yang disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Adalah bulan diangkatnya seluruh amalan dihadapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini jamaah disebut, sebelum kita jelaskan tentang puasanya, ini disebut ar-raf'us sanawi, pengangkatan amalan yang sifatnya tahunan. Karena ulama kita mengamati dalil-dalil, nas-nas, ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyimpulkan masalah pengangkatan amalan, masalah dihadapkannya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 macam. Dan ini penting ikhwafillah, karena ini ada hubungannya dengan masalah akidah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala al-ulu, sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita wajib mengimani, meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu, tinggi zatnya, tinggi sifat-sifatnya, tinggi kekuasaannya. Dan ini ada persoalan amalan-amalan itu diangkat kepada Allah. Ini dalil, di antara dalil ketinggian Allah Subhanahu wa taala, karena diangkat ke atas. Tidak ada istilah diangkat ke samping, diangkat ke bawah, tidak ada. Diangkat ke atas. Nah, ini berhubungan dengan akidah. Sehingga ulama yang sekalian menyimpulkan perihal diangkatnya amalan kepada Allah itu ada 3 macam. Pertama, ar-raf'ul yaumi, yaitu pengangkatan yang sifatnya harian. Setiap hari ada waktu diangkatnya amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebanyak 2 kali dalam sehari. 2 kali dalam sehari, di siang dan malam, fil lail wan nahar. Amalan kita diangkat, terutama di bagian akhir dari masing-masing waktu ini. Jadi akhirun nahar, akhir siang, ya, yaitu waktu asar, dan akhir malam, yaitu waktu subuh. Ya, ini amalan 2 kali sehari diangkat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebabnya jamaah sekalian, di Sahih Muslim ada hadis Nabi SAW bersabda, yurfa'ul amalu al-laili qabla an-nahar wa amalun nahari qabla al-lail. Diangkat amalan-amalan siang sebelum waktu malam tiba, sebaliknya, dan diangkat amalan-amalan malam sebelum waktu siang tiba. Dan malaikat bergantian mengangkatnya jamaah sekalian. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa amalan-amalan kita ke hadapan Allah itu, ya, kalau mungkin istilahnya kita sistem shift, bergantian mereka. Ada malaikat malam, malaikat siang. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Bergantian mengangkat amalan-amalan kalian, malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Wa yajtami'una
fi salatil fajri wa salatil asr. Dan mereka akan ketemu, malaikat ini akan ketemu di waktu salat subuh dan salat asar. Ya, di situ mereka bertemu, yang tadinya dari atas turun, ya, yang siap-siap untuk ke atas ketemunya di dua waktu salat ini, subuh dan asar. Nah, inilah menunjukkan keutamaan dua waktu salat ini. Di antaranya Nabi SAW bersabda, man shalla al-bardain dakhalal jannah. Siapa yang salat di dua waktu dingin, yaitu subuh dan asar, maka insya Allah dia akan masuk surga. Ya, dan saya teringat jamaah sekalian, ada pertanyaan yang masuk, yang kita terima berkaitan dengan sholat asar. Mudah-mudahan penanyanya itu hadir ataupun mendengarkan kajian ini. Dia menanyakan, si penanya menanyakan hadis, ada hadis yang berbunyi man taraka sholatal asr faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan sholat asar maka terhapuslah amal-amalnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ditanyakan apa maksud terhapus amal-amal di sini? Apakah seluruh amalannya terhapus, ataukah amalan yang dia lakukan sejak pagi hari sampai waktu asar itu terhapus? Jawabannya jamaah sekalian, yang terhapus di sini, maksud terhapus di sini adalah nuqsanu ajrihi, berkurang amalannya, pahalanya, pahala amalnya itu berkurang. Ya, salat asar yang dia kerjakan terluput, tidak pada waktunya, itu berkurang dibandingkan dengan orang lain yang mengerjakannya tepat waktu. Ya, itu maksudnya. Dan khusus salatnya, bukan amalan yang lain yang terhapus. Jadi maksudnya terhapus kesempurnaan pahala salat asarnya. Ya, itu makna dari hadis ini. Ya. Jadi jamaah sekalian, ini yang pertama, ar-raf'ul yaumi, pengangkatan amalan yang terjadi 2 kali dalam sehari. Yang kedua, ar-raf'ul usbu'i, ada pengangkatan amalan yang terjadi setiap pekannya, setiap minggunya. Nah, ini terjadi juga 2 kali dalam setiap pekan, hari Senin dan Kamis. Sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tu'radul a'malu ila Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli jumu'atin marratain, yaumal itsnain wa yaumal khamis. Diangkat amal-amal para hamba dalam setiap pekannya 2 kali, yaitu pada hari Senin dan pada hari Kamis. Dan yang ketiga, inilah jamaah yang kita bahas berkaitan dengan bulan Sya'ban, ar-raf'us sanawi, ada pengangkatan amalan yang sifatnya tahunan, sekali dalam setahun. Semua amalan diangkat, dihadapkan kepada Allah Rabbul Alamin, dan itulah yang terjadi di bulan Sya'ban. Sehingga jamaah sekalian, kita di bulan ini wajib untuk mempersiapkan amalan-amalan kita yang terbaik kualitasnya, karena akan diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan amalan-amalan yang akan diangkat dari amalan-amalan kita yang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini. Nah, ingat tadi Rasulullah sudah mengingatkan kita bulan Sya'ban ini bulan yang kerap kali dilalaikan oleh orang-orang, karena tadi telah tertuju di bulan Rajab dan menyambut Ramadan. Makanya jamaah sekalian, salah satu juga amalan yang istimewa yang dijelaskan oleh para ulama kita adalah ketika kita beramal, beribadah di waktu-waktu orang lalai. Itu menunjukkan amalan itu amalan yang istimewa. Ya, contoh misalnya jamaah sekalian, salat malam, salat tahajud. Mengapa salat ini begitu istimewa? Karena dilakukan di waktu sebagian orang tertidur nyenyak. Ya, sehingga Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi, sedekat-dekatnya
Allah Ar-Rabb dengan hambanya fi jawfil lailil akhir, yaitu amalannya di akhir malam, tepatnya di sepertiga malam yang terakhir. Ya. Kemudian Nabi berpesan, fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'a fakun, jika engkau mampu untuk termasuk orang yang berzikir kepada Allah di waktu itu, maka lakukanlah. Jadilah orang yang termasuk berzikir kepada Allah di waktu tersebut. Ya. Juga ulama kita jamasan ketika membahas tentang waktu-waktu yang afdal untuk kita berzikir, mereka menyebutkan berzikir fi suq, di pasar, wa fi majalisil lagwi, dan di tempat-tempat kelalaian. Itu waktu berzikir yang paling utama diantaranya. Di pasar disebutkan ulama karena tempat ini tempat orang-orang lalai, sibuk berjual beli, mengingat dunia, keuntungan dari perniagaannya, sehingga besar kemungkinan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita berzikir di waktu orang-orang banyak lalai, zikir kita menjadi zikir yang utama. Demikian juga majalisul lagwi, tempat-tempat perkumpulan yang kerap kali orang-orang lalai di situ, tempat tongkrongan, ya, membicarakan hal-hal dunia dan lain sebagainya. Kita berzikir ya di waktu itu menjadi zikir yang utama. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah keutamaan bulan Sya'ban, karena amalan-amalan diangkat, dihadapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, secara khusus yang ada dalilnya secara khusus tadi itu sudah kita sebutkan, hanyalah puasa. Ya. Jadi lanjutan hadis yang kita bawakan ini, hadis Usama bin Zaid, Nabi SAW mengatakan, wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan saya senang tatkala amalanku diangkat aku sedang berpuasa. Amalan yang kita sedang berpuasa, sambil berpuasa, sedang berpuasa, itu menjadi amalan yang utama. Kita bersedekah sementara kita sedang berpuasa, itu menjadi amalan yang utama. Kita misalnya menjenguk orang sakit di saat kita berpuasa, menjadi amalan yang istimewa. Mengantarkan jenazah di saat berpuasa, itu adalah ya, makanya Nabi mengatakan, saya senang tatkala amalanku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku sedang menjalankan ibadah puasa. Nabi SAW berwasiat kepada sahabat Abu Umamah Al-Bahili, lahu, hendaknya engkau berpuasa karena ibadah puasa tidak ada tandingannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan jamaah sekalian, khusus puasa sunnah di bulan Sya'ban ini, itu Rasulullah SAW seperti hadis Usama tadi sangat antusias, sangat semangat, ya, full di bulan Sya'ban. Ya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan, ma ra'aitu sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa hampir full sebulan penuh kecuali Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi, paling banyak, paling sering berpuasa sunnah di suatu bulan selain Ramadan ya tadi, kecuali di bulan Sya'ban ini. Ya. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Di Muslim, tapi lafadznya adalah lafadz Imam Muslim. Aisyah mengatakan, kana yasumu Sya'bana illa qalila. Nabi SAW kecuali illa qalila, sedikit, beberapa hari yang beliau tidak berpuasa padanya. Hampir full beliau melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya.
juga datang dari istri Rasulullah yang lain selain Aisyah tadi, dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha juga mengatakan bahwa beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'ain, puasa seakan-akan 2 bulan berturut-turut, seperti 2 bulan berturut-turut beliau kerjakan, yaitu Sya'ban dan Ramadan. Ya, karena saking banyak akan hampir dikatakan seolah-olah beliau puasa 2 bulan berturut-turut, karena beliau hanya tidak berpuasa hanya ayyam qalila, hanya beberapa hari saja yang. Apa kira-kira hikmahnya? Ulama kita mengatakan kedudukan puasa di bulan Sya'ban ini bimanzil ma'al fara'id, kedudukannya seperti solat-solat sunnah rawatib yang menyertai solat fardu. Ya, ini kedudukannya ya Mas sekalian, menyertai sholat fardu, sholat qobliyah, kita ba'diyah. Ya. Nanti kan habis Ramadan ada puasa. Sekarang puasa Sya'ban karena menyertai Ramadan. Kemudian sesudah Ramadan disunnahkan lagi puasa 6 hari bulan Sya'ban, bulan Syawal. Sehingga persis dia seperti sholat sunnah rawatib. Kata para ulama, multahiqun bil faraidi multahiqun bil faraidi fil fadli, dalam hal kewajiban dengan yang wajib. Ya, kedudukannya seperti itu. Juga jamaah sekalian, karena ya, semakin dekat dengan yang wajib, ibadah sunnah, amalan sunnah semakin dekat dengan yang wajib. Kenapa menjadi sholat yang sangat utama dibandingkan sholat-sholat sunnah yang lain? Karena dia menyertai sholat fardu qobliyah sebelumnya maupun dekat dengan sholat wajib semakin utama. Demikian juga puasa. Bahkan yang masalah pembahasan afdal sesudah Ramadan, insya Allah pendapat yang kuat ya mas sekalian adalah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Puasa sunnah adalah puasa di bulan Sya'ban. Oh, kalau ada yang bertanya, di bulan Muharram ada hadis di Sahih Muslim, Nabi SAW jelas-jelas beliau bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan, utama-utamanya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, bulan Muharram. Ini sahih, ini Sahih Muslim. Mutlak, puasa sunnah yang mutlak. Puasa sunnah yang mutlak memang yang paling afdal di bulan Muharram. Makanya biasa sering ditanyakan, kita katakan bahwa sunnah termasuk yang puasa yang afdal karena mutlak, kecuali nanti di tanggal juga puasa tanggal 9-nya, puasa Tasu'a. Nah, ini memang ada dalilnya secara khusus. Tapi kalau orang ingin puasa dari tanggal 1 Muharram menjadi puasa yang afdal sesudah Ramadan karena sifatnya, tapi sifatnya mutlak. Nah, buktinya apa? Itu tadi Nabi SAW hampir full puasa sunnah di bulan Sya'ban. Beliau tidak lakukan itu di bulan ya lebih afdal Nabi akan lakukan. Ini beliau menurut
istri-istri beliau tadi yang kita sudah sampaikan riwayatnya, bulan-bulan yang lainnya. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, inilah Sya'ban, dan juga sebagai tamrin, kata para ulama, tamrin, tadrib, latihan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Bagian orang di bulan Ramadan mengeluh berat terasa puasa Ramadan karena tidak terbiasa puasa sunnah. Sya'ban ini apatah lagi menjadi bulan di mana amalan-amalan diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah senang tatkala termasuk juga, walaupun tidak ini ada dalil secara khusus ya, kita mulai perbanyak di sini intensitasnya di bulan Sya'ban adalah membaca Al-Qur'an, qiraatul Qur'an. Bahkan terkenal di kalangan mereka tatkala memasuki bulan Sya'ban, mereka mengistilahkan bulan Sya'ban itu ya sebagaimana disebutkan dari Imam Salamah bin Kuhail rahimahullah, juga dari Imam Habib bin Abi dan Syahrul Qurra. Ya, mereka para ulama kita mengistilahkan bulan Sya'ban itu dengan bulannya Amr bin Qais Al-Mulai. Dari Amr bin Qais Al-Mulai rahimahullah, beliau dan aglaqa hanutahu, beliau sudah menutup lapak dagangannya Al-Quran dan fokus untuk membaca Al-Quran. Sampai seperti ini jamaah ulama kita. Membiasakan diri kita dengan membaca Al-Quran, karena kita tahu bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyak menghatamkannya kalau perlu beberapa kali. Maka ini adalah latihan bagi kita walaupun tidak ada lagi secara khusus ya, selain puasa sunnah yang ada dalilnya, amalan ya dianjurkan kita amalkan sebaik mungkin, karena tadi alasannya diangkat menghadap baik dari amalan kita untuk dihadapkan kepada Rabbul Alamin. Infak, sedekah, ya, seorang yang menunda mengeluarkan sudah tiba di bulan Sya'ban ini, bahkan di bulan Rajab yang lalu ya, takhir az-zakat yang haulnya ya, haulnya kan perputaran 1 tahun dan jelas nisabnya juga sudah sama. Pahalanya juga tidak salah jamaah, kata kalau rumah salah ya. Kenapa? Karena ada hak orang lain, orang fakir miskin, kaum duafa. Apatah lagi kita tahu di beberapa hari terakhir ini harga-harga kebutuhan ya, kemudian daging dan lain sebagainya, Allahul musta'an. Dengan kita mengeluarkan zakat,
membantu saudara-saudara kita dari kalangan kaum fuqara dan du'afa, kaum masakin. Zakat sebelum waktunya ini malah boleh kalau kita lihat maslahatnya. Yang tidak boleh menang justru diperbolehkan, apalagi kalau ada maslahat seperti yang kita contohkan tadi. Kita lihat orang kesusahan, kesulitan ekonomi, dan insya Allah ini akan menjadi amalan istimewa karena diangkat, dihadapkan kepada Allahu Rabbul Alamin. Kepada kita semua adalah mari kita memanfaatkan kepada kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Imam Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah adalah syahruz zara, bulan kita menanam, ibarat bulan menanam, menyirami tanaman. Dan bulan Ramadan yang akan datang adalah syahru ya. Di kesempatan lain beliau mengibaratkan bulan Rajab bulan Sya'ban masalul ghaim, seperti awan. Dan bulan Ramadan nanti nasihat dan wejangannya, faman lam yazra' fi Sya'ban, dan tidak mengairi menyirami tanamannya di bulan Sya'ban, fa kaifa yahsudu fi Ramadan. Persiapannya dianggap biasa-biasa saja, sudah formalitas, sudah ritual yang terulang. Bulan Rajab yang lalu, kemudian bulan Sya'ban ini dengan puasa sunnah, dengan membaca Al-Quran, dan dengan kesempatan malam ini. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada wa ballighna Ramadan, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan. Demikianlah jamasan kajian spesial kita untuk serba-serbi di bulan Sya'ban, dan insya Allah Ramadan, insya Allah ta'ala mulai hari Senin nanti kita juga akan mengadakan kajian spesial, dan Kamis kurang lebih kalau tidak salah ada 8 pertemuan ya, kita akan membahas Allah Subhanahu wa taala memudahkannya dan memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakannya. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.